Era kemajuan saat ini berinvestasi mulai banyak dilirik masyarakat. Selain aman, juga nilai jual pada barang yang diinvestasikan dapat mengalami kenaikan. Melihat potensi tersebut, PT Pegadaian memberikan terobosan investasi berupa tabungan emas dan berikut dialog eksklusif bersama PT Pegadaian. Kondisi perekonomian saat ini menjadi daya tarik untuk berinvestasi. Selain tabungan yang disimpan lebih aman, investasi juga membantu untuk perekonomian masyarakat. Nah, berbicara mengenai investasi, PT Pegadaian mempunyai tabungan emas. Seperti apa sih sistemnya? Di sebelah saya sudah ada Eksekutif Vice President Regional Jawa Tengah dan DIY Bapak Mulyono. Kita sapa beliau dulu. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Bapak, luar biasa, sehat. Sibuk apa ini Pegadaian ini Bapak? Ya, kita masih sibuk melayani masyarakat tentunya dengan optimalisasi ya. Bapak, berbicara mengenai tabungan emas Bapak, seperti apa sih tabungan emas itu? Tabungan emas Pegadaian ya. Sebelum kita berbicara tentang tabungan emas, kan sebetulnya instrumen investasi itu banyak pilihan. Ada orang yang di investasi properti seperti tanah, bangunan, mungkin sekarang juga apartemen ya, terus juga ada investasi langsung, melakukan kegiatan usaha, terus juga ada investasi di perbankan, instrumen keuangan lainnya, bisa deposito, mungkin tabungan, bisa juga di surat-surat berharga. Nah, kalau di Pegadaian itu mengeluarkan produk yang namanya tabungan emas Pegadaian. Ini sebagai salah satu sarana investasi bagi masyarakat umum. Dan tabungan emas Pegadaian itu adalah jual beli emas dengan pecahan terkecil 0,01 gram dengan fasilitas titipan dan tercatat dalam akun atau rekening nasabah, baik di buku tabungan maupun di digital servicesnya Pegadaian. Oke, mungkin masyarakat sudah tidak asing lagi dengan Pegadaian nih Bapak. Nah, untuk keunggulan dari program tabungan emas sendiri seperti apa? Tabungan emas Pegadaian mungkin bisa saya sampaikan 3 keunggulannya ya. Yang pertama, keunggulan dari tabungan emas Pegadaian adalah dari kemudahan akses. Kemudahan akses karena di Pegadaian seluruh Indonesia kan lebih dari 4.000 outlet. Terus di Jawa Tengah dan DIY ada 426 outlet. Jadi mudah orang kalau apabila mudah dijangkau masyarakat ya Bapak. Dijangkau. Terus juga kita ada digital services Pegadaian. Jadi untuk kalangan milenial, terus juga anak-anak muda yang senang dengan digital transaksi itu bisa menggunakan dengan cepat dan mudah. Terus keuntungan yang kedua adalah dari besaran investasi atau pecahannya itu lebih kecil atau lebih terjangkau. Karena dengan 0,01 gram itu sudah bisa melakukan inklusi keuangan melalui investasi tabungan emas yang tadi sistem jual beli. Jadi kalau sekarang harga emas 830 per gram itu berarti dengan 8.300 rupiah sudah bisa menabung emas. Bapak, sejauh ini untuk nasabahnya sendiri Bapak, tabungan emas sudah berapa ini, mencapai berapa ini di Jawa Tengah? Jadi jumlah nasabah tabungan emas di seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 4,5 juta ya. Dengan simpanan emasnya ya sekitar 4 ton lebih. Nah, untuk di Jawa Tengah dengan 400 di Jawa Tengah dan DIY 426 outlet itu jumlah rekening nasabahnya ada 348.246. Sudah rekening cukup banyak ya berarti Bapak ya. Iya. Terus jumlah saldo gramnya itu sudah 435 kilo, 829 gram. Ini per Desember 2019. Nah, yang menarik dengan kenaikan harga emas ini ternyata minat masyarakat untuk investasi tabungan emas juga meningkat. Khususnya di wilayah kami, Jawa Tengah dan DIY, untuk jumlah rekening itu tumbuh sampai dengan 29 Februari itu 8,14%. Baru 2 bulan sudah tumbuh nasabahnya 8,14% untuk tabungan emas dengan jumlah rekening 376.605.
Dan simpanannya atau investasi di emasnya juga meningkat dari 435 kilo sekarang 457 kilo emas. Ini bisa menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilih emas sebagai salah satu alternatif Cukup tinggi juga ya animo investasi mereka, atau hedging keuangannya itu sudah cukup bagus. Jadi bisa dikatakan tabungan emas ini juga bisa menjadi prioritas pilihan untuk masyarakat juga ya Bapak ya. Betul lah. Untuk sistem keamanannya sendiri bagaimana nih Bapak? Mungkin untuk masyarakat yang awam mereka juga mungkin untuk yang awam masih was-was nih untuk keamanannya seperti apa sih kalau di Pegadaian sendiri Bapak? Jadi Pegadaian adalah badan usaha milik negara. Jadi 100% sahamnya milik pemerintah, jadi perusahaan negara yang juga dalam usahanya atau dalam bisnisnya diatur oleh regulator atau otoritas jasa keuangan. Jadi untuk produk tabungan emas pun mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Terus dari sisi pengawasannya juga sebagai perusahaan negara kita juga diawasi oleh BPK dan kita juga sebagai perusahaan modern juga diawasi oleh kantor akuntan publik dan juga di internal kita ada satuan pengawas internal yang mengawasi dan mengontrol tentang proses bisnis sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, untuk keamanan emas, sistem jual beli emas secara virtual atau tidak langsung yang tersedia barang atau emasnya itu mungkin salah satunya adalah Pegadaian. Oke. Ya. Untuk masyarakat sendiri Bapak yang ingin membuka tabungan emas, adakah syarat khususnya Bapak atau mungkin sistemnya seperti apa? Saya tambahkan lagi nih ya tentang keamanannya. Jadi setiap pembelian emas oleh masyarakat dibelikan emas pada hari itu juga. Bahkan sampai 2 tahap ya, tahap siang dan tahap sore sebelum tutup. Jadi dipastikan bahwa emas yang dibeli di Pegadaian ada barangnya, ada emasnya dan jumlahnya sama dengan ada yang simpanan masyarakat yang dengan emas yang ada di Pegadaian. Nah, untuk masyarakat sendiri yang ingin menabung tabungan emas, syaratnya apa saja Bapak? Syarat menabung tabungan emas sebetulnya sangat mudah Mbak. Ini tadi yang tadi salah satu kemudahannya adalah yang pertama adalah mungkin bahasa masyarakatnya mempunyai niat dulu ya untuk membuka tabungan emas. Jadi ada keinginan atau ada kemauan untuk membuka tabungan emas dan cukup dengan identitas ya KTP. Di situ nanti bisa langsung buka tabungan emas. Bahkan bisa download di aplikasi Pegadaian Digital Services Pegadaian atau Pegadaian Digital Services PDS itu di App Store di download, terus nanti bisa aktivasi rekening, bisa melakukan transaksi pembukaan, menabung atau membeli, terus juga menjual atau sell back ya, atau juga menggadaikan. Itu bisa untuk tabungan emas. Mungkin untuk masyarakat juga yang akan menabung di tabungan emas Bapak, seperti apa sih Bapak tabungan emasnya itu? Mungkin sebagai bukti ya bahwa tabungan emas Pegadaian itu sama, hampir sama mirip dengan tabungan di perbankan ya. Jadi ada saldonya, juga ada transaksi yang tercatat di sini. Transaksi rupiahnya tercatat, saldo gramnya pada saat pembelian atau penjualan atau pada saat menggadaikan juga tercatat secara buku. Tapi juga kita ada fasilitas di online-nya di Pegadaian Digital Services. Nanti downloadnya di Google Store atau App Store tentang Pegadaian Digital Services. Nah ini bentuknya seperti apa itu? Nah, ini nanti download di App Store. Di sini juga sudah ada menu-menunya ada di menu-menunya semua. Sudah lengkap Mbak Dinda. Oke Bapak, baik. Ini saya juga lihat di depan ada manfaatkan emas untuk berhaji. Nah itu apa itu Bapak? Seperti apa sistemnya itu? Jadi ini menarik sekali. Jadi dengan adanya emas memudahkan masyarakat untuk melakukan pembiayaan lain berbasis emas. Nah di Pegadaian ada namanya produk baru yang sangat menarik bagi kalangan milenial, generasi muda, yaitu Arum Haji, Arahnu untuk haji. Jadi produk syariah untuk pembiayaan haji berbasis gade. Kepemilikan emas 3,5 gram sudah bisa diberikan pembiayaan untuk haji yang sebesar 25 juta. Dan ini tugas kita Pegadaian tidak hanya pembiayaannya saja,
tapi termasuk pendampingan kepada calon jamaah hajinya sampai mendapatkan porsi haji di Kementerian Agama. Oke, jadi memudahkan untuk para ini ya Bapak yang ingin berangkat haji ya. Jadi difasilitasi juga dari Pegadaian ya. Difasilitasi pembiayaannya sampai pendampingan untuk sampai dapat porsi haji. Dan ini menarik karena waiting list atau daftar antrian haji di Indonesia kan sangat panjang. Boleh jadi antara 20 sampai 25. Jadi sangat cocok untuk para milenial yang ingin berhaji karena dengan sekarang umur kayak Mbak mungkin 20 atau 25 dengan waiting list 22 tahun berarti nanti pada saat usia 42 pas untuk berhaji. Di planning dari sekarang ya Bapak ya? Di planning dari sekarang, jadi ada financial planningnya termasuk. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat, mungkin untuk masyarakat yang ingin menabung tabungan emas supaya ayo dong kita bareng-bareng sama-sama di program tabungan emas ini, monggo silakan Bapak. Jadi kembali kepada masa orang tua kita dulu, back to basic untuk lebih memilih emas sebagai salah satu investasi atau sarana pengaman aset ya atau hedging aset kita melalui emas. Nah, karena apa? Emas itu mungkin bisa jadi sangat melindungi dari sisi nilai tukarnya. Mungkin bisa jadi harga emas naik bukan karena emasnya tapi karena nilai rupiahnya turun berbanding emas. Nah, ini sangat menarik. Salah satu investasi yang mudah, murah dan juga aman, ya ini investasi tabungan emas Pegadaian. Oke, Bapak. Pemirsa, demikian dialog kita dengan Eksekutif Vice President Regional Jawa Tengah dan DIY Bapak Mulyono. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Adinda Semarang TV. Bapak terima kasih, sukses Pegadaian dengan tabungannya.